Keenam, di sanalah Dajjal akan dibunuh di tangan Nabi Isa alaihissalam. Yang wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Jami Baitul Muttaqin rahimakumullah. Alhamdulillah, selalu kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat curahan karunia nikmat yang begitu banyak diberikan kepada kita. Di antara nikmat sehat wal afiyah wassalamah, nikmat panjang umur dan nikmat kesempatan. Terlebih nikmat iman dan nikmat Islam. Alhamdulillah, dengan nikmat-nikmat tersebut kita masih dapat melaksanakan atau memenuhi panggilan Allah untuk sholat Jumat berjamaah di masjid ini. Mudah-mudahan segala rangkaian amal ibadah kita pada Jumat ini selalu diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat beriring salam tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya serta pengikutnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan berbahagia ini selalu mendapatkan syafatul uzma di yaumil kiamat nanti dari baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Khatib berwasiat untuk diri khatib pribadi dan para jamaah sekalian. Marilah kita selalu meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang sebenar-benarnya, selalu melakukan atau mengerjakan perintah Allah dan Rasulnya dimanapun kita berada, dan meninggalkan larangan Allah dan Rasulnya dimanapun kita berada. Karena dengan bekal takwa, insya Allah hidup kita selamat dunia wal akhirah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, sekarang kita berada di Jumat terakhir di bulan Rabiul Awal, tepatnya tanggal 28 Rabiul Awal tahun 1445 Hijriah. Khatib akan mengangkat judul 9 alasan kenapa kita mencintai dan membela Palestina. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Hari-hari terakhir ini kita disuguhi tontonan melalui media massa atau internet yang begitu menyayat dan mengiris hati kita. Bagaimana tidak mengiris dan menyayat hati kita? Kaum Zionis dengan leluasa seenaknya saja menjajah bumi Palestina dan menindas rakyat di sana. Serangan demi serangan terus dilancarkan kepada rakyat yang tidak berdosa. Ratusan nyawa rakyat Palestina telah menjadi korban kekejian dan biadaban Zionis Israel. Sebagai umat Islam, tentu kita mencintai dan membela Palestina. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah As-Saff ayat 14, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallahi kama qala Isa bin Maryam lil hawariyina man ansari ila Allah. Qala al hawariyuna nahnu ansarullah fa amana ta'ifatum min bani Israil wa kafarat ta'ifah fa ayyadna alladzina amanu ala aduwwihim fa asbahu zahirin. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penolong-penolong agama Allah, sebagaimana Isa putra Maryam telah berkata kepada pengikut-pengikutnya yang setia. Siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah? Pengikut-pengikutnya yang setia itu berkata,
kamilah penolong-penolong agama Allah. Lalu segolongan dari Bani Israel ada yang beriman, dan segolongan yang lain ada yang menjadi kafir. Lalu kami berikan kekuatan kepada orang-orang yang beriman terhadap musuh-musuh mereka, sehingga mereka menjadi orang-orang yang menang. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, ada 9 alasan kenapa kita harus mencintai dan membela Palestina. Yang pertama, di sana terdapat Masjidil Aqsa, masjid tertua di dunia setelah Masjidil Haram. Dibangun pertama kali oleh Nabi Adam alaihissalam 40 tahun setelah beliau membangun Masjidil Haram. Lalu yang kedua, di Masjidil Aqsa yang berada di kota Baitul Maqdis, Palestina, pernah menjadi kiblat salat selama 17 bulan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah dari Mekah ke Madinah. Yang ketiga, Masjidil Aqsa yang berada di kota Baitul Maqdis, Palestina, adalah titik akhir perjalanan Mi'raj dan Isra. Dan Mi'raj adalah salah satu mukjizat terbesar yang Allah anugerahkan kepada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sanalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat berjamaah, mengimami seluruh nabi dan rasul yang mulia, yaitu Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi Isa alaihissalam. Yang keempat, Palestina adalah negeri para nabi dan rasul. Banyak sekali para nabi dan rasul yang pernah tinggal dan berdakwah menyebarkan Islam di sana. Di antaranya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Yakub alaihissalam, Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Lut alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Zakaria alaihissalam, Nabi Yahya alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan nabi-nabi yang diutus oleh Allah untuk Bani Israel yang jumlahnya yang sangat banyak. Yang kelima, di sana terdapat kota Baitul Maqdis, Adhul Mahsyar wal Ma'nsar, tempat dikumpulkannya seluruh manusia menjelang hari kiamat yang masih hidup kala itu. Yang keenam, di sanalah Dajjal akan dibunuh di tangan Nabi Isa alaihissalam. Yang ketujuh, Palestina adalah bagian dari daratan Sam yang didoakan dan yang didoakan oleh Rasulullah, doa yang didoakan dengan doa yang berkah oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Allahumma barik lana fi samanina wa fi yamanina. Ya Allah, berkahilah negeri Sam dan negeri Yaman. Yang kedelapan, banyak sekali para sahabat yang pernah berdakwah, menyebarkan dan mengajarkan Islam di sana. Di antaranya mereka adalah Ubadah bin Samit, Shaddad bin Aus, Usama bin Zaid bin Harisah, Wasilah bin Al-Asqa, Dia Al-Qalbi, Aus bin Asmid, Mas'ud bin Aus, dan masih banyak lagi yang lainnya. Yang kesembilan, Palestina adalah melahirkan ribuan ulama dan tokoh-tokoh Islam terkemuka yang berkhidmah untuk Islam. Tercatat para ulama yang lahir atau pernah tinggal di Palestina adalah Imam Malik bin Dinar, Imam Sufyan al-Thawri, Imam Ibnu Shahab az-Zuhri, Imam Asy-Syafi'i, dan masih banyak lagi yang lainnya. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Oleh karena itulah Sultan Mahmud Nuruddin Zanki pernah mengucapkan sebuah perkataan yang fenomenal. Aku malu kepada Allah untuk tersenyum sedangkan Baitul Maqdis masih terjajah. Sultan Abdul Hamid II bahkan pernah mengatakan, saya tidak akan menjual sejengkal tanah pun dari bumi Palestina. Beliau katakan itu dengan tegas dan penuh keberanian pada saat menolak sogokan uang dalam jumlah yang sangat besar dari orang-orang Zionis Yahudi yang ingin menempati sebagian wilayah Palestina. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Tidak kalah fenomenalnya adalah Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, didorong oleh kecintaannya yang mendalam kepada bumi Palestina. Pada tanggal 27 Rajab 583 Hijriah, beliau berhasil membebaskan Baitul Maqdis Palestina
ketika ingin membebaskan Baitul Maqdis, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi tidak langsung menyiapkan tentara dan peralatan perang, akan tetapi yang mula-mula beliau lakukan adalah mempersatukan umat Islam dalam satu ikatan akidah yang benar, yaitu akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Menurut beliau, kesatuan akidah akan melahirkan kesatuan hati. Kesatuan hati antar umat Islam adalah kekuatan yang dahsyat yang tidak akan dikalahkan oleh siapapun. Salah satu upaya untuk mewujudkan hal itu, beliau memerintahkan setiap juru azan di semua wilayah yang beliau kuasai untuk mengumandangkan akidah Asy'ariyah setiap hari sesaat sebelum azan subuh, yaitulah ter'im. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Apa yang kita dapat lakukan untuk saudara-saudara kita di Palestina? Berjihad, membantu secara fisik melawan para Zionis Yahudi. Jelas kita tidak mampu. Yang dapat kita lakukan adalah mengulurkan bantuan dana untuk meringankan penderitaan mereka. Minimal kita bantu mereka dengan doa, karena doa adalah senjata orang mukmin. Ad-doa silahul mukmin. Dengan banyak-banyak membaca surah Al-Fil untuk kemenangan rakyat Palestina dan berdoa kita untuk Palestina agar Allah beri keamanan dan kemenangan bagi para mujahid-mujahid yang berjuang di tanah Palestina. Kita berharap Allah memberi pertolongan kepada kaum muslimin di Palestina semuanya. Dan dengan gugurnya para syuhada-syuhada Islam yang ada di Palestina, tentunya beliau mendapatkan predikat syahid. Siapa yang tidak ingin mati syahid? Iskariman atau mustahsidan. Karena syahid itu adalah mulia. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, hadis yang ke-2799 di dalam Kitabul Jihad. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Li syahidi indallahi sittu khisalin yughfaru lahu fi awwali daf'atin min damihi wa yura maq'adahu minal jannah wa yujaru min azabil qabri wa ya'manu minal faza'il akbari wa yuhalla qullatal imani wa yuzawwaju minal quril aini wa yusaffau fi sab'ina insanan min afari bihi. Orang yang mati syahid di sisi Allah mendapat 6 keutamaan. Yang pertama, diampunkan dosanya sejak tetesan darah yang pertama. Yang kedua, dapat melihat tempatnya di surga. Yang ketiga, akan dilindungi dari azab kubur. Dan yang keempat, diberikan rasa aman dari ketakutan yang dahsyat pada hari kiamat. Yang kelima, diberikan pakaian iman. Diberikan pakaian iman dan dinikahkan dengan para bidadari. Yang keenam, dapat memberikan syafaat kepada 70 orang keluarganya. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Demikianlah khutbah yang sangat singkat pada siang hari yang penuh barokah ini. Mudah-mudahan kita tergerak untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina, baik doa maupun yang lain-lainnya. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyahum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlil wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa azim wa barik ala sayyidina Muhammad
وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على النبي الكريم فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض الله عن الخلفاء الراشدين سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين والتابعين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم أعز الإسلام والمسلمين في فلسطين وأعز الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وأعلي كلماتك إلى يوم الدين اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها ما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة